الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلوم والحكم الله غايتنا والإخلاص مبدأنا والإصلاح سبيلنا والمحبة شعارنا نعاهد الله على الصدق والإخلاص واليقين. Baik sahabatullah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kidbi wa qulubana wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Amin ya Allah. Sebelum kita mulai, hadirkan hatinya sahabat filah bahwa kita hari ini akan menuntut ilmu. Hadirkan hatinya bahwa kita di masa depan kita harus menjadi seorang muslimah yang bermanfaat untuk umat. Ucapkan nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Baik, sahabat filah, sekarang sudah ditulis ya? Dari Abu Abdurrahman an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman bin Mas'ud Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, Haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, atau Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, itu terserah ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadasana itu artinya memberitakan, menceritakan. Udah? Wa yaitu as-shadiqu yang benar. As-shadiqu yang benar. Al-masduqu dan yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari, atau berupa sperma, nutfatan, dalam bentuk sperma, summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, misla zalik, selama 40 hari. Misla zalik itu artinya semisal yang telah disebutkan tadi gitu maksudnya ya, kalau dalam bahasa Arabnya. Cuman kalau dijelaskan itu sama seperti 40 hari gitu. Misla zalik, selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging, misla dzalik,
semisal yang telah disebutkan gitu, atau 40 hari. Terserah kalian mau pilih yang mana yang bisa kalian mengerti. Summa yursalu ilaihil malak, summa yursalu, kemudian diutus, summa yursalu, kemudian diutus, summa yursalu, kemudian diutus, ilaihi, kepadanya, al malaku, malaikat, untuk meniupkan ruh di dalamnya, yang diperintahkan untuk meniupkan ruh di dalamnya. Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru, yang diperintahkan untuk meniupkan ruh di dalamnya, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Bikasbi rizqihi, dituliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, atau celakanya atau bahagianya lah, gimana kalian enaknya, celakanya atau bahagianya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celakanya atau bahagianya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, yang demi zat yang tidak dapat disembah melainkan Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, hingga illa dzira'un fayasbiqu, hingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal 1 hasta. Alaihil kitabu, tetapi catatan takdir mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli nar, ia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ya Allah, nauzubillah, ya serem. Kita beramal solih tapi tiba-tiba masuk neraka, itu yang disebutkan dengan su'ul khotimah mungkin ya. Nauzubillah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu, hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta. Alaihil kitab, tetapi catatan takdir mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwati yang dimuliakan Allah. Jadi kita dalam kehidupan ini, pertama kita hidup di dalam fase sperma, antara bertemunya ovum dengan sperma selama 40 hari. Yang kedua adalah fase segumpal darah selama 40 hari. Ketiga adalah segumpal daging selama 40 hari. Yang keempat adalah fase terakhir setelah peniupan ruh di dalamnya. Maka janin dalam perut ibunya melewati fase-fase tersebut. Kandungan hadis ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan, dan apa yang mereka alami termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaannya telah pernah kita bahas di dalam kitab Tijanul Darori mengenai tentang sifat kudrat dan iradatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa kejelekan atau mau kebahagiaan itu sudah Allah tulis. Mau kemaksiatan, mau itu tentang masalah kesolihan kita, mau itu tentang kebaikan, itu sudah Allah tulis.
sebagaimana yang telah Syekh Ibrahim Al-Bajuri tuliskan dalam kitab Bijanu Daruri, yang al-qudratu sifat qudrat wahiyah, yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap bizatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala, yujidu biha, mengadakannya Allah dengan sesuatu itu, wa yu'dimu, atau mentiadakannya, wadiduha, dan lawannya itu sifat kudrah. Tadi sudah disebutkan ya, mau itu ada, mau itu Allah mengadakan sesuatu, mau Allah tidak mendiadakannya, itu hak Allah. Wa yu'dimu, dan meniadakannya, wadiduha, adapun lawannya itu sifat kudrah, al-ajizu, sifat ajuz, yaitu lemah. Wad dalilu, adapun dalilnya, ala dzalika, pada itu sifat kudrah, annahu, sungguhnya Allah, laukana, apabila ada Allah, ajizan, lemah, lam yujad syai'un min hazihil makhluqat. Jadi kalau misalkan Allah itu memiliki sifat lemah, maka tidak akan ada makhluk ini. Itu kekuasaan Allah, kudrahnya Allah. Lalu sifat iradahnya Allah, wajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, al-iradatu, sifat iradah, wahiyya, yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bizatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala, yukhassisu, mengkhususkan, biha, dengan itu sifat iradah, al-mumkinat, pada sesuatu yang mungkin, bil wujudi, dengan adanya, au bil adami, atau tidak adanya. Tadi sudah disebutkan, mau ada, mau tidak ada, itu terserah Allah, mau menciptakan atau enggak. Au bil ghina, atau kayanya, au bil fakri, atau miskinnya, au bil ilmi, atau dia memiliki ilmu atau mengetahui, au bil jahli, atau dia bodoh, ila ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Termasuk kemaksiatan juga ya, termasuk musibah yang telah kita alami, itu salah satunya daripada iradah Allah, kehendak Allah. Tentang takdir, bahwa Allah itu yang telah menghendaki, mau yang baik, mau yang buruk, itu adalah atas kehendak Allah. Tetapi kita sebagai manusia bisa takdir itu dengan apa? Ikhtiar. Contoh ayatnya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi kita bisa mengubah takdir itu. Tapi tentu kita harus hiasi hal tersebut dengan tawakal. Bisa jadi yang telah kita lakukan juga malah tidak baik, misalkan ya, malah tidak baik kok kayak gini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, mau itu takdir baik, mau itu takdir jelek, dia biasa aja, sama aja semuanya. Karena dia tahu bahwa takdir Allah itu pasti baik. Yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhir. Jadi ya Allah, salatillah, tadi ngeri banget ya dengar hadisnya, orang yang melakukan amalan ahli surga, tapi tiba-tiba dia mengamalkan amal-amal neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Itu artinya apa? Su'ul khatimah. Dari Allah, ngeri banget gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita pembelajarannya apa? Pembelajarannya kita jangan pernah mengandalkan amalan kita. Jadi gini aja, ketika kita beribadah, cukup kita pengen deket aja sama Allah, jangan sampai kita pengen masuk surga gitu. Karena kan keikhlasan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah ketika melakukan ibadah, melakukan suatu kebaikan karena pengen sesuatu, misalkan baca surat Al-Waqiah karena pengen dapat rezeki. Ketika melakukan suatu kebaikan itu mendapatkan pahala dan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, yang ketiganya itu dia tidak berharap apa-apa kecuali pengen dekat sama Allah. Itu keikhlasan yang paling tinggi. Semoga kita terjaga dan mohon ke Allah ya, Allahumma rzuqna istiqomah, Allahumma rzuqna husnul khatimah, amin ya Allah ya alamin. Itu amalkan sahabat bila, dan amalkan lagi doa untuk memohon cinta kepada Allah, supaya kita beribadah itu bukan karena pengen pahala, bukan karena pengen sesuatu. Karena kalau pengen sesuatu itu juga udah pasti nuturkan. Kalau kita misalkan cuman pengen cinta ke Allah, kalau Allah udah cinta sama kita, apapun yang di dalam keretek hati kita aja gitu ya, cuman bilang dalam hati, nggak diucapin, itu udah pasti Allah kasih. Karena Allah udah cinta sama kita. Kita aja kalau cinta sama anak gitu, contohnya anak kepada anak, kalau kan karena cinta ya kepada anak itu, pasti apapun dikasih buat anak itu, dalam hal kebaikan tentunya ya, orang tua yang baik. Atau seorang suami yang cinta kepada istrinya, ketika istrinya ingin sesuatu pasti dikabulkan sama suami, karena rasa cinta.
Di dalam sebuah hadis dikatakan supaya kita merasakan cinta, untuk tumbuh rasa cinta kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, dan mencintai sesuatu yang mendatangkan aku untuk mencintaimu. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah teguhkan hati kita, agar Allah teguhkan diri kita untuk husnul khotimah. Tema-tema yang terdapat dalam hadis yang pertama adalah pengorbanan seorang ibu. Tadi sudah disebutkan ya, penciptaan seorang manusia. Di dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurni wa liwalidayk ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanyalah kepada aku kamu bersyukur. Sahabat bilang, sekarang kan kalian masih pada muda ya, belum merasakan yang namanya mengandung, belum merasakan yang namanya sakit dalam melahirkan. Itu luar biasa. Ketika anak jadi pas waktu nikah tuh kayak semua tuh baru ya, semuanya baru banget. Maksudnya bener-bener kehidupan baru tuh bener-bener gitu. Pertama pas bangun tidur di samping ada suami gitu ya. Gitu kan ya, punya seorang istri itu. Pas bangun tidur di samping ada suami. Terus kan ketika kita berhubungan, itu sesuatu yang baru dalam kehidupan anak. Hamil. Kalau kasahnya itu luar biasa banget, sahabat. Kalian belum merasakan kan gimana rasanya seorang ibu itu? Ana sih pas waktu Ana melahirkan Agnia itu kerasa banget, ternyata perjuangan seorang itu kayak gini gitu. Ya Allah, ternyata orang tua tuh kayak gini ya rasanya. Jadi seorang ibu teh perjuangan orang tua tuh kayak gini. Pertama pas waktu Ana hamil Agnia, ya Allah itu mah cangkeng teh sakit, gak tahu kenapa sakit banget. Pas lagi ruku atau lagi wudu, itu pas mau gini itu susah. Itu karena mungkin dehidrasi karena sehari makanannya kan berdua sama baby, jadi harus banyak makan, harus banyak minum. Pas waktu melahirkan itu benar-benar sahabatlah, yang namanya sakit itu benar-benar sakit. Yang paling sakitnya itu muasnya, sakit banget sampai Anda bisa jerit-jeritan. Ya Allah, nggak ada rasa mau sama sekali, tuh jeritan gimana sih? Kalian kalau melahirkan mungkin kayak gitu ya, nggak ada rasa mau sedikit pun. Ya Allah ya Rahmanirrahim, ya Allah ya Rahmanirrahim, sampai kayak gitu, sakit banget gitu ya, sampai nangis gogokan. Perjuangan seorang ibu. Morning sickness itu ini. Aneh sih alhamdulillah kalau pas waktu Adria hamil kebo ya, jadi hamil kebo itu nggak merasakan apa-apa, nggak mual, nggak apapun. Tapi pas waktu hamil si baby Misha, itu mulut itu pahit banget. Dan makanan itu misalkan hari ini tuh makan sama sop iga, siang tuh makan sama sop iga, sore itu nggak mau makan sama sop iga, iya lagi pengen ganti. Kayaknya sebelnya sop iga tuh mau lain deh, kayak gitu. Terus nyium sabun tuh mual banget. Itu perjuangan seorang ibu. Ya ternyata kayak gini, kata anak tuh seorang ibu teh ripuh banget. Sampai teman anak tuh muntah-muntah. Itu sampai 5 bulan muntah terus-terusan, dia dehidrasi sampai dirawat. Bahkan ada teman anak sampai 9 bulan. Yang paling parah, itu tersiksa banget ya. Itu perjuangan seorang ibu kita, sahabat bilang mungkin antara ibu kalian juga kayak gitu ya. Yang kedua adalah temanya adalah teori reproduksi manusia. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa.
dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada usia yang sangat tua, lalu pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Lalu mengenai tentang takdir, tadi sudah dijelaskan juga takdir dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tadi sudah disebutkan ya bahwa mengenai tentang tadi itu, mau itu takdir yang baik, mau itu takdir yang jelek, itu telah Allah takdirkan semuanya. Lalu yang keempat adalah husnul khatimah. Kita memohon untuk di akhir yang baik. Kita semua pasti pasti berpulang kepada Allah. Kita pasti wafat. Kita berusaha menghindari dari segala perbuatan maksiat dan menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlak. Muhammad Ali, tahu Muhammad Ali yang tukang video? Dia Islam ya. Dia tuh kalau misalkannya mau berbuat maksiat, dia nyalain apinya, nyalain api yang ada di dunia, dia kena tangannya, dia langsung ingat gitu. Kenapa? Karena itu tuh api dunia doang. Api dunia itu udah sangat panas, apalagi api yang di akhirat, itu api neraka. Kampung, ada sebuah kampung yang jelek misalkan di dunia ini, dan tempat yang paling jelek itu adalah jahanam, di neraka. Ya Allah, tempat yang paling sangat jelek, nggak bisa kebayangkan gimana jeleknya. Baik, pasti apinya itu saking panasnya itu apinya tulang hitam, banyak api, lautan api, dan di situ banyak sekali manusia yang disiksa, banyak ular, banyak binatang buas. Jadi buah itu kadang seorang penghuni neraka disangka itu buah yang dapat menghilangkan rasa laparnya. Ketika sudah dimakan, bahkan merobek-robek tubuh dia. Ketika dimakan tuh semua merobek-robek semua ususnya pada keluar. Ya Allah, bisa kebayang gak sih, kita aja lihat orang yang tabrakan yang hancur badannya itu kita udah ngeri ya, apalagi di situ di hadapan mata kita siksaan yang luar biasa. Abu Thalib pamannya Sayyidina Muhammad SAW itu siksaan yang paling ringannya itu hanya diberikan sendal yang terbuat dari api neraka dan otaknya bergejolak, itu doang. Itu kan sangat panas ya. Ya Allah ya Robbi, semoga Allah melindungi kita ya dari siksa api neraka. Itu ngeri banget kalau kita benar-benar mengetahuinya. Karena kita tekankan lagi ya sahabat pilih, bahwa kematian itu tidak melihat muda, tidak melihat tua, tidak melihat sakit, tidak melihat sehat, tidak melihat tempat. Dimanapun kapanpun kematian itu pasti ada. Jadi kita harus benar-benar harus benar-benar sholihah lah untuk bertakwa kepada Allah. Walaupun Al-Fakir sendiri belum bertakwa kepada Allah, tapi kita sama-sama ya menjadi seorang yang bertakwa untuk senantiasa bertobat selalu kepada Allah. Mengenai tentang husnul khatimah di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan Muslim. Ya Allah, semoga Allah istiqomahkan kita ya. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat kepada Allah, bertobat sekarang. Dan tidak pula terima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Maka orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ada orang yang pas waktu nyawanya udah di kerongkongan, aku pengen tobat gitu sama Allah, tapi sudah terlambat. Saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula terima orang-orang bertobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Maka orang-orang itu telah kami disediakan azab yang pedih. Ini mungkin su'ul khatimah ya, nauzubillahi dzalik. Allahumma rzuqna husnul khatimah, Allahumma rzuqna istiqomah salatillah. Jadi ingat, harus ditekankan, kita pasti mati ya, semuanya pasti mati. Jadi di dunia ini kita cuma numpang doang sebentar aja. Ketika kita diberikan umur yang panjang, jangan sia-siakan usia itu. Pergunakan untuk menjadi seorang muslimah yang bermanfaat, pergunakan untuk menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah, karena kematian pasti akan menghampiri kita sesuai dengan kebiasaan kita. Indah dong kalau misalkan di sini misalkan yang meninggal dalam keadaan berbagi ilmu, jangan sekarang juga. Jangan sekarang. Tapi indah gak dia ketika berdakwah, misalkan meninggal ketika menuntut ilmu, meninggal ketika sholat. Takut ya? Emang sih, memang kadang ada rasa takut. Itulah yang dinamakan dengan hubu. Salah satunya ada juga termasuk orang yang memiliki penyakit hubu dunia. Sifat wahan, apa penyakit wahan? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati.